Baik, perkenalkan nama lengkap saya Mariana Uli dengan NIM 1803030025 dari kelas A semester 6. Di sini saya akan mereview bab 3 sebagai tugas harian dari Sosiologi Politik dengan judul buku di sini yaitu Power, Politics and Society Interaction to Political Sociology. Baik, bab 3 di sini yaitu tentang politik, budaya, dan proses sosial. Elit pernah mengamati bahwa budaya terdiri dari hal-hal yang membuat hidup layak dijalani. Budaya dalam pengertian ini mengacu pada hal-hal yang disebut sebagai cita rasa tinggi atau artefak seperti kelas musik, seni mahal, atau makanan adiboga. Sebagai sosiolog, kita dapat memahami bahwa budaya di sini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi material dan non-material. Ketika studi dalam budaya telah berkembang dalam sosiologi, hal itu telah dikonfirmasi fakta bahwa budaya penting untuk berfungsinya masyarakat dan struktur sosial serta komponen yang ada di dalamnya dan kelompok. Yang berikut, selama 3 dekade terakhir, sosiologi telah membuat langkah besar dan menyempurnakannya pemahaman tentang peran budaya dan memandu interaksi sosial dari pribadi. Banyak dari pekerjaan ini mewakili kembali ke konsep kunci yang awalnya digariskan oleh Weber, Durkheim, dan sampai batas tertentu Marx. Sosiologi politik telah membangun sebagian besar pekerjaan ini dalam studi budaya dan baru-baru ini kembali ke studi tentang berbagai nuansa hubungan antara budaya, kekuasaan, dan sifat pengaturan politik dalam masyarakat. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi hanya beberapa cara budaya dan politik yang saling terkait. Dengan tujuan di sini adalah untuk menjelaskan secara singkat bagaimana keyakinan politik, nilai, ideologi, dan sistem simbolik lainnya dalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan kekuasaan politik di dalam berbagai bentuk seperti formasi kelompok dan perkumpulan politik atau partisipasi dalam aksi politik. Yang berikut tentang budaya politik. Wright-Mills di sini mengamati bahwa konsep budaya adalah salah satu-satunya kata-kata sponsit dalam ilmu sosial. Meskipun ada banyak pendekatan yang biasanya dihubungkan ke berbagai disiplin ilmu, tetapi hanya mengkonseptualisasikan budaya yang terdiri dari nilai-nilai pengetahuan, keyakinan, simbol, bahasa, dan artefak yang ditemukan dari semua masyarakat. Budaya di sini sangat penting untuk memfasilitasi interaksi sosial. Weber pun mendeskripsikan konsep tersebut dalam pengamatan yang menarik tentang sifat alam, agama, dan budaya dalam memandu aksi sosial. Yang berikut, Hall-Nitz dan Battani membangun perawatan sosiologis, antropologis, dan historis klasik dari budaya. Mereka mendefinisikan budaya yang meliputi sebagai berikut, yaitu yang pertama, gagasan, pengetahuan, atau kepercayaan yang benar, salah, atau tidak dapat diverifikasi, dan resep untuk melakukan sesuatu. Terus yang kedua, perkakas yang dibuat secara manusiawi, yaitu seperti sekop, mesin jahit, kamera, dan komputer. Dan yang terakhir, produk aksi sosial yang dapat ditarik dalam perilaku kehidupan sosial selanjutnya. Misalnya, sepiring kari, pesawat televisi, fotografik, atau kereta berkecepatan tinggi. Misalnya, pendekatan kontemporer untuk studi budaya fokus pada konsep-konsep ini. Yang berikut, studi tentang nilai dan keyakinan bagaimanapun merupakan bagian penting dari penelitian dalam sosiologi politik. Studi tentang budaya politik menawarkan pandangan yang berbeda tentang politik dengan mengajukan pertanyaan seperti yang pertama, bagaimana warga negara mengembangkan gagasan tentang kekuasaan,
Terus yang kedua, dari mana pengetahuan politik berasal dan apa pengaruhnya terhadap politik. Terus yang ketiga, peran apa yang dimainkan media dalam penciptaan ide atau pengetahuan politik. Terus yang terakhir, itu apakah simbolisme tertanam dalam struktur politik yang digunakan untuk memanipulasi kepercayaan warga tentang kekuasaan. Yang berikut tentang politik, kebudayaan, dan kerangka teoritis. Karya-karya awal dalam sosiologi politik dapat mengacu pada budaya dan terutama pentingnya konteks budaya ke psikologi sosial politik. Dalam membangun agenda penelitian bidang sosiologi politik yang berkembang di tahun 1960-an, Kasar di sini mengaju argumen bahwa kekuasaan memiliki sejumlah dimensi budaya yang layak untuk diteliti lebih lanjut. Sementara ilmu politik terkonsentrasi terutama pada bidang politik secara khusus, sosiologi politik menyatakan bahwa untuk memahami proses politik secara penuh, seseorang harus menghubungkan politik dengan seluruh struktur sosial. Para sosiolog ini menekankan caranya di mana tatanan politik tertentu serta contoh dari perilaku politik, misalnya pemungutan suara, atau dipelajari dengan referensi yang terkesan non-politik. Yang berikut di dalam menjelaskan politik, kebudayaan, dan kerangka teoritis ada 4 unsur yang termasuk di dalamnya, yaitu yang pertama pluralis, yang kedua elit atau manajerial, terus yang ketiga perspektif kelas, yang keempat pilihan yang rasional, dan yang terakhir institusi. Yang berikut tentang sosialisasi politik. Greentein di sini mengidentifikasikan sosialisasi politik sebagai penanaman sengaja informasi politik, nilai-nilai dan praktek oleh agen instruksional yang telah secara resmi diberi tanggung jawab. Ini penelitian yang tentang sosialisasi politik dengan demikian telah digunakan secara khusus pada keluarga, sekolah, dan kelompok sosial, dengan sedikit perhatian pada peran tempat kerja dan pembentukan sikap, nilai, dan pengetahuan tentang politik. Keluarga di sini memainkan peran penting dalam penanaman dan perkembangan politik sejak dini keyakinan, nilai, dan sikap. Terus sekolah di sini memegang peran penting dalam proses sosialisasi politik. Yang berikut tentang sosialisasi politik melalui kursus kehidupan. Studi tentang sosialisasi politik menerapkan kemajuan psikologi dan model pendidikan tentang pembelajaran. Davson, Previtt, dan Davson mengidentifikasi sejumlah dinamika yang terjadi pada tahapan yang berbeda dalam apa yang disebut Brauger dan Brauner. Kemudian pemahaman jalan hidup dari sosialisasi politik. Erikson, Lidbig, dan Tedin di sini mengidentifikasikan tahapan sosialisasi politik sebagai berikut, yaitu yang pertama persekolah, yaitu usia 3-5, terus anak usia dini, yaitu usia 6-9, late childhood, yaitu usia 10-12, adolescency, yaitu usia 13-18, terus yang terakhir masa dewasa politik, efek dari pengalaman kursus hidup setelah sekolah menengah tidak tabel dalam proses sosialisasi. Yang terakhir yaitu nilai politik. Sosialisasi politik di sini memerlukan banyak mekanisme yang digunakan oleh anggota masyarakat atau kelompok sosial memahami operasi formalisasi kekuasaan dalam masyarakat, yaitu cara-cara negara bekerja dengan bersosialisasi politik mempengaruhi nilai-nilai dan orientasi politik masyarakat individual. Nilai-nilai ini membentuk cara individu
membuat penilaian tentang distribusi. Nilai-nilai politik tidak hanya dibentuk oleh para pelaku sosialisasi saja, tetapi dijelaskan sebelumnya, tetapi juga oleh apa yang digambarkan oleh sosiologi politik sebagai efek, periode atau pengaruh terkait dengan peristiwa sosial pada periode tertentu dengan sejarah. Pada tahun 1997, Engelhardt menyimpulkan bahwa pendekatan budaya politik saat ini merupakan alternatif utama dari rasional teori pilihan sebagai kerangka penjelasan umum untuk perilaku politik. Pendekatan budaya berbeda dan menyatakan bahwa yang pertama, tanggapan orang terhadap situasi mereka, aksi dibentuk oleh orientasi subjektif yang bervariasi lintas budaya dan di dalam subkultur, dan yang kedua yaitu variasi dalam orientasi subjektif mencerminkan perbedaan pengalaman sosialisasi seseorang dengan pengkondisian pembelajaran awal kemudian belajar. Perbedaan yang bertahan dalam pembelajaran budaya di sini juga memainkan peran penting dalam membentuk apa yang orang pikirkan dan lakukan. Sekian dan terima kasih.